Pas itu pasti kena kepala saya ini sama batu, ya kan? Ya, di antara ratusan pendemo kemarin, salah satu peserta hilang dicari emaknya. Aduh, emaknya bingung nyari. Anaknya nggak pulang setelah selesai demo. Dia adalah Muhammad Iqbal Ramadan. Makanya kalau masih mak-makan jangan ikutan demo. Maknya bingung kan nyariin. Ya, Muhammad Iqbal Ramadan tak pulang seusai demo di gedung DPR RI kemarin. Emaknya cemas. Nah. Emaknya yang seorang artis, Macica. Dia kebingungan anaknya nggak pulang. Ya, penyanyi dangdut Macica Mohtar. Emaknya kebingungan nyari anaknya. Ada yang tahu nggak ya siapa Macica Mohtar selain dia penyanyi dangdut di era 80-an? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada. Ya, jadi konten gosip nih. Macica Mohtar adalah penyanyi dangdut era 80-an. Dia istri sirinya Menteri Sekretaris Negara Murdiono di era Presiden Soeharto dulu. Dia adalah istri sirinya Macica Mohtar. Ini berarti mungkin anaknya Pak Murdiono ini. Hilang pada saat demo. Aduh, emaknya bingungan. Anaknya Macica, Iqbal, hilang saat demo karena dibawa ke Polda. Nah, kenapa dia ikut demo di situ? Karena dia, ya, salah satu LBH. Nggak tahu ngapain, lama. Ini juga yang diberitakan bahwa gara-gara ikutan demo, kena insiden hidungnya bengkong. Ada titipan dari istri dan anak. Jadi hidungnya Iqbal bengkong. Nggak tahu kenapa. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak videonya. Jadi pukul berapa ya? Kalau nggak salah 15, pukul 3 gitu. Ada tiba-tiba saya lagi di lokasi titik aksi, terus ada pagar yang rubuh, terus ada yang truk jebol. Saya coba mengintip, melihat apakah benar ada pagar yang rubuh gitu, jebol. Saya lihat, oh iya benar gitu. Terus banyak orang-orang masuk ke dalam lari-larian. Akhirnya pada saat saya melihat orang lari-larian itu, saya melihat ada yang mirip teman saya, perawakannya. Perawakan yang mirip teman saya ini, kemudian saya berinisiatif gitu untuk masuk. Saya takutnya diamankan karena pukul gitu sendirian. Nah, waktu saya baru banget loncat masuk ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada lempar-lemparan batu lah antara kedua belah pihak. Saya mengamankan diri ke arah kiri. Saya mengamankan diri, terus saya berpikir kalau pada saat lempar-lemparan batu itu di antara kedua belah pihak, saya berpikir gak mungkin saya kabur lagi karena situ pasti kena kepala saya ini sama batu. Ya kan? Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang nggak berseragam ya. Saya bilang, Pak, tolongin saya dong, saya mau keluar. Saya takut kena lemparan batu. Udah nggak apa-apa, kamu jalan aja. Terus saya sampaikan lah, Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu salah sasaran. Di saat yang bersamaan saya melihat teman saya yang tadi saya kira perawakannya dia tuh lagi diamankan gitu, disuruh jongkok. Dia ada intimidasi lah. Nah, nggak lama berselang tiba-tiba ada salah satu aparat yang nggak pakai seragam nyuruh saya jongkok. tiba-tiba ya, buka celana, terus saya lupa panjangnya gimana. Akhirnya ada yang menarik saya dari belakang rambut saya dengan kencang. Ngejambak gitu ya? Jambak. Saya menduga itu
TNI AD ya, pakai pentungan, baju loreng. Terus kepala saya sempat dipukul kayak gini. Habis itu di kuping saya ditonjok 1 kali. Terus saya bilang jangan pakai kekerasan dong. Nah, tidak lama berselang kakinya ke muka saya. Kondisi pasrah. Terus saya bilang apa sakit. Lagi rebahan itu. Iya, karena kan kencang. Terus akhirnya saya dibangunkan, dibilang udah ikut saya, ikut aman. Nah, sepanjang saya perjalanan ke pos yang ruangan untuk saya diamankan itu saya kena mendapatkan berbagai banyak kekerasan lah. Saya dipukul, ke muka saya dipukul lagi. 1 jaman itu saya dijak 8 kalau nggak salah. Semua mengalami hal yang sama kayak Ada beberapa yang enggak, tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya, ada yang lebih parah, Pak. Lebih parahnya itu seperti apa? Kepalanya bocor, harus dijahit. Kopi dulu. Jadi darahnya itu nempel di tembok. Ini patah hidung. Sini saya rada sakit sih, kena pukul atau tendang gitu. Sama kepala saya depan sama samping. Tapi yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, pukulan waktu saya lagi jalan. Ya bisa aja, bisa aparatnya nggak berseragam gitu. Saya juga sebenarnya udah blackout, Mas. Ajar Bang Mangri. Ya udah posisi situ udah bingung saya mau ngapain. Baru malam. Bahagia sekali. Untuk mengalami kekerasan juga pas malamnya kan? Enggak, kalau di Polda. Iya. Siapa? Ada luka ya? Iya, tadi itu. Luka di hidung, tapi nggak patah. Patah sih kata dokternya. Patah dari dokternya. Ada keluar darah gitu? Itu keluar darah, Pak. Diamin dulu. Terus saya dibilang, itu obatin dulu. Waktu saya keluar, saya diem. Saya kira mau diobatin, malah banyak aparat itu yang pakai seragam hitam. Malah bilang, ini mau mati. Malah gituin saya. Terus saya nggak diobatin. Nggak dikeledekin. Oke, siap. Tapi tidak ditangani? Tidak, di situ. Jadi tangannya baru di Polda. Jam 3, jam setengah 4 lah. Berarti waktu awal-awal ada gas air mata ya? Sebelum malah kayak saya juga udah lupa banget. Langsung hilang? Iya, soalnya waktu ditendang kepala saya itu saya langsung geletak tidur. Terus saya blackout, saya sempat bilang sakit. Kalau trauma sih mungkin iya, tapi kalau tidak melanjutkan perjuangan enggak mungkin ya. Tetap dilanjutkan ya. Baiklah maksudnya sering-sering lah gitu DPR atau pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi perjuangan kita nggak sia-sia? Ya menurut saya nggak sia-sia, tapi tetap perlu harus dikawal. Masih ada rasa pusing? Masih pusing saya. Pusing. Apalagi tuh selain ada lubang-lubang di sini sih rada sakit. Seingat saya muka aja yang paling saya ingat. Terus kenapa ada bisa sakit? Antara ditendang atau dipukul, soalnya waktu posisi setelah muka saya ditendang itu saya rada buram, Mas. Jadi saya waktu dibawa diamankan itu udah ada yang mukul-mukul, saya udah susah juga buat ngamanin diri saya, Mas. Itu petugas semua? Iya. Mungkin itu petugas semua? Ada yang nggak seragam. Ada yang tidak seragam? Ada yang berseragam? Ada. TNI kalau yang berseragam itu? Yang mukul saya duga TNI cuma 1, tapi Polri banyak. Oke, sekitar lagi? Aduh banyak, Pak. Iya, itu kan lagi pengamanan. Bisa dibilang dikeroyok saya. Itu di jalan atau di dalam? Di dalam kawasan. Oh, waktu gerbangnya Iya. jatuh ya? Iya. Di bol ya? Iya. Ya. Jadi itu ya, udah tahu resikonya demo ya. Cedera, patah kaki, patah tangan, kan? Hidungnya bengkok. Yang paling fatal kan sampai hilang. Kita tidak mengharapkan semuanya itu terjadi kalau demonya nggak anarkis, kalau demonya nggak ribut, kalau demonya sesuai dengan aturan. Kan demo juga dilindungi undang-undang, adalah salah satu menyampaikan pendapat di muka umum. Ya kalau sudah melanggar undang-undang udah pasti kena itu. Nah, kita lihat demo kemarin itu adalah begitu nyampe jam 3 kurang lebih di gedung DPR MPR RI, pintu belakang langsung didobrak, langsung roboh, langsung rusak. Loh, ini kan anarkis.
begitu anarkis kan aparat pasti kan nggak mungkin didiamkan begitu saja. Aparat juga punya tanggung jawab mengamankan keamanan lingkungan. Gimana? Problem kan? Harusnya kita udah tahu resikonya. Wah, ini bakal bengkong nanti hidung saya ini. Ya kalau udah tahu kira-kira bakal bengkong dan beresiko, kalaupun nonton dari kejauhan. Ya kalau memang udah niatnya ikut demo, ya udah, apalagi sampai anarkis. Ya udah, terima aja hidungnya bengkong. Halo, ingat ya, adik-adik mahasiswa, saya peringatkan, demo dilindungi undang-undang, sah dan silahkan. Aparat pasti juga akan menjaga, mengawal dengan tertib. Tapi kalau sudah anarkis, aparat juga berhak dan berkewajiban mengamankan itu. Jangan sampai kemudian terjadi bentrokan seperti yang terjadi kemarin. Ya kalau mau masih nekat ya pasti akan beresiko. Kalau beresiko ya nggak usah nyalain siapa-siapa. Karena udah tahu sebelumnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tak penting, kita tidak usah perlu berdemonstrasi. Karena hanya dimanfaatkan oleh para segelintir elit politik yang membela kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jangan sampai kita menjadi korban karenanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.